Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini sekali lagi akan memenuhi request salah satu member La Familia. Yaitu ada request dari saudara atau saudari, gue nggak tahu nih, tapi namanya adalah Arzi, salah satu member Sinekrip dari tier La Familia ya. Yang buat kalian nih kalau belum tahu, membership Sinekrip yang tier La Familia itu salah satu benefitnya adalah dalam 1 bulan sekali lu bisa request konten apapun, review film, trailer reaction, teori, apapun itu ke kita. Dan lu juga bisa milih ya hostnya siapa. Jadi itu salah satu benefitnya. So kalau ingin mendapatkan benefit yang sama, bisa lah join membership di tier La Familia ya sekali lagi. Oke, dan yang di request oleh Arzi kali ini ada film klasik, salah satu film Hollywood yang paling legend sepanjang masa, yaitu The Karate Kid, the original one ya, yang rilis tahun 1984. Buat yang pengen nonton lagi atau yang somehow belum nonton film ini, bisa lu nonton di Apple TV, itu bisa di rent, bisa lu beli di sana. Tapi sedikit gue bahas dulu nih soal The Karate Kid. Seberapa legend sih film ini sebenarnya? Jadi kalau ngomongin pencapaian finansial, dia ini salah satu sleeper hit di tahun 1984. Sleeper hit itu adalah hits yang tidak diduga ya. Dan akhirnya dia jadi film terlaris kelima di Amerika pada tahun 1984 ya. Di saat tahun 84 tuh ada film-film lain yang diduga bakal lebih sukses, kayak misalkan Footloose, terus ada Star Trek 3 juga ya pada saat itu. Dan worldwide itu Karate Kid bisa dapat sekitar 130 juta dolar. Padahal budgetnya itu cuman 8 juta kalau nggak salah. 130 juta dolar di tahun 84 itu kalau di convert ke 2025 mungkin sekitar 400-an juta, itu tinggi banget. Jadi nggak banyak yang duga filmnya bakal sukses, dan dia juga dapat nominasi Oscar. Satu doang sih, but still nominasi Oscar adalah nominasi Oscar, yaitu di kategori Best Supporting Actor buat Pat Morita. Dan FYI film terbarunya juga bakal rilis tahun ini ya. Tuh yang judulnya Karate Kid Legends tuh rilisnya di US sih 30 Mei, di Indonesia nggak tahu kapan, tapi pasti bakal tayang pasti. Dan itu film bakal gabungin 2 timeline Karate Kid. Timeline yang pertama adalah timeline dari film originalnya ini yang dilanjutin juga di series Cobra Kai. Sedangkan timeline yang kedua itu adalah di versi remake-nya tahun 2010 tuh, yang Jaden Smith, yang ada Jackie Chan. Dan Jackie Chan balik lagi ya di Karate Kid Legends. Tuh remake yang sebenarnya lumayan oke. Belum sebagus versi originalnya tapi oke, walaupun judulnya tuh buat gue lebih pas disebut Kung Fu Kid ya, anjir, daripada Karate Kid. Itu yang dilatih Kung Fu, dia sebut karate. Dan sebenarnya working title untuk Karate Kid yang remake itu emang Kung Fu Kid sih. Cuman mungkin kan dirasanya wah biar lebih menarik, lebih banyak yang tahu, yang kenal gitu. Jadi ngebawa brand Karate Kid. Padahal mah jauh banget anjir. Kalau dirilis sekarang gue yakin tuh bakalan diprotes tuh, asli. Bakalan muncul banyak komen, wah ini Hollywood ini tidak peduli tentang perbedaan kultur Asia gitu, seenak-enaknya aja bilang kungfu itu karate gitu. Tapi untungnya itu remake yang oke ya, lumayan oke. Walaupun sekali lagi belum sebagus versi aslinya. Karena gue suka banget Karate Kid yang 1984 ini. Sampai sekarang setelah gue nonton lagi kemarin buat nge-review ini, I still love this movie. Ini film yang sekilas itu klise, tapi dia bisa ngemas formula klise itu dengan bagus banget. Dan alasan kenapa gue suka banget sama Karate Kid, dan gue yakin ini juga alasan yang sama dengan banyak orang lain di luar sana ya, yang bikin filmnya tuh legend, populer banget, adalah elemen coming of age dia. Jadi filmnya tuh kayak ngejalanin prinsip yang diajarin sama Mr. Miyagi, karakter Mr. Miyagi di ceritanya ya. Mr. Miyagi kan ngomong, latihan karate itu bukan soal lu berantem atau mukulin orang, bukan, tapi lu belajar soal kehidupan. Tujuan utamanya tuh bukan berantem, walaupun lu jadi bisa berantem ya, tapi tujuan utamanya bukan berantem, bukan buat mukulin orang, bukan buat jadi sosok yang paling kuat. Tapi di balik latihan karate itu ada proses belajar kehidupan. Nah, proses belajar itu juga yang jadi sorotan utama alurnya. Jadi ini Karate Kid walaupun judulnya karate, lu hanya akan menemui adegan karate itu sedikit. Latihan karatenya banyak ya, tapi lebih banyaknya itu adalah fokus ke cerita coming of age. Gimana si karakter utama itu melalui latihan karate dia jadi belajar soal banyak ilmu-ilmu kehidupan. Alurnya tuh sebenarnya nggak jauh beda dari formula From Zero to Hero, kebanyakan template banget, yaitu tentang Daniel LaRusso yang baru pindah sama ibunya ke sebuah area miskin di Los Angeles, dan di situ dia jatuh cinta sama cewek yang namanya adalah Ellie. Tapi si Ellie juga naksir sama si Daniel. Nah, masalahnya mantannya si Ellie yang namanya Johnny itu cemburu dan mulai ngebully Daniel. Daniel nggak bisa ngelawan karena Johnny adalah jago karate. Dia itu murid sebuah dojo yang bernama Cobra Kai. Nah, kemarin ada ya yang nanya pada saat live, pada saat si Arzi ini request gitu. Ada yang nanya, emang Cobra Kai itu nyambung sama Karate Kid? Nah itu nyambungnya.
Cobra Kai itu nyeritain gimana puluhan tahun setelah film pertamanya si Johnny itu berusaha ngebangun lagi dojo yang dia ikutin pada saat dia masih remaja. Nah, tapi kita ngomongin Daniel dulu nih, karena jagoannya kan Daniel di sini. Daniel nih gue suka penokohannya, suka banget penokohannya Daniel, karena dia itu bukan karakter yang punya stereotip korban bully. Coba deh kalau lu bayangin ya, film coming of age karakternya adalah korban bully gitu, film mainstream ya, film Hollywood yang populer gitu, karakter korban bully, mungkin lu yang ada di kepala lu adalah ya tipe-tipe karakter yang cupu, yang emang mungkin kutu buku. Dan Daniel nggak memenuhi karakteristik itu. Dia bukan orang cupu, dia bukan kutu buku juga, remaja seperti pada umumnya, ya mungkin miskin diejekin karena dia itu dari daerah kumuh gitu ya, tapi nggak bikin dia tuh cupu. Itu mungkin yang bikin karakternya relatable banget di banyak orang ya. Dia adalah remaja biasa aja yang kepengen jadi populer, yang kepengen dapet cewek sesuai dengan impian dia, yang pengen dianggap keren sama orang-orang, pengen bawa mobil yang bikin dia makin gagah gitu kan. Cowok-cowok pada usia segitu ya mengharapkan hal yang sama ya. Itu yang bikin Daniel tuh gampang disukai, apalagi pembawaannya si aktornya ya, Ralph Macchio itu juga bagus, bikin dia tuh likable banget, nggak yang ngeselin. Padahal sebenarnya kalau lu lihat Daniel ini sangat berpotensi jadi protagonis yang ngeselin. Yang apa sih anjir lu, kenapa lu ngomong seperti ini? Tapi nggak, pembawaannya Ralph Macchio tuh bikin dia oh ya udah emang remaja pada umumnya seperti ini. Dan satu poin yang penting dari karakter Daniel ya, dia itu emang korban bulinya si Johnny dan dojo Cobra Kai. True. Tapi bukan berarti dia tuh gak berani ngelawan. Ya bener, setelah beberapa kali dibully, beberapa kali dipukulin, diusilin, akhirnya dia takut tuh. Kalau ada Johnny gitu dari jauh dia udah langsung kabur, takut. Tapi kan itu manusiawi. Bukan berarti dia memang gak pernah berani melawan. Di awal justru dia ngelawan tuh pada saat pertama kali digangguin sama Johnny. Dia tuh ngajak Johnny berantem walaupun dia gak bisa berantem sama sekali. Ya berarti anggapan kalau korban bully itu jadi korban karena mereka diem aja gak berani ngelawan, ya keliru. Kan ada yang anggap seperti itu ya, misalkan diceritain aku jadi korban bully terus disalahin tuh, ya karena kamu tuh nggak berani ngelawan. Coba kamu ngelawan, pasti yang ngebully kamu takut. Ya di beberapa kasus betul, tapi di kasus-kasus yang lain kalau misalkan pelakunya emang brengsek banget ya tetap aja dibully gitu. Ya Daniel ini contohnya, dia berani ngelawan, stand up, dia tuh berani, bales ngomong juga berani, bahkan dia sempet ngebales ngusilin si Johnny juga ya, tetap aja karena Johnny-nya tuh arogan. Dia tuh ngerasa gue bisa ngalahin semua orang, gue jago karate nih, ya udah tetap dibully. Ya intinya Daniel nih likable, protagonis yang likable. Makanya gue sangat-sangat dengan mudah tuh mendukung dia pas akhirnya si Daniel nih mulai belajar karate sama Mr. Miyagi, si bapak-bapak tukang servis elektronik ya dan pembuat bonsai yang ternyata adalah master karate. Nah, intinya si Daniel nih dilatih sama Miyagi buat mempersiapkan untuk bertarung di sebuah turnamen karate, dimana di situ dia bakal ngelawan orang-orang dari dojo Cobra Kai. Dan kayak tadi gue bilang ya, tujuan dari proses latihan karate si Daniel ini bukan untuk menjadi orang yang sekuat mungkin, tapi sebijak mungkin. Makanya plotnya itu lebih banyak nyorotin soal coming of age. Gimana si Daniel tuh mungkin tanpa dia sadari ya, itu latihan untuk mengenali dirinya itu siapa, mengenali kelemahan dan kekuatan dia seperti apa, belajar mengontrol diri dia, itu lebih banyak dilatih daripada latihan berantem. Even sampai akhir nih, di saat dia udah ikutan turnamen, gue nggak ngelihat Daniel tuh sebagai seorang master karate, nggak yang jago-jago amat. Lu lihat aja deh gesturnya si Ralph Macchio pas berantem, pas kuda-kuda kayak gini itu kan kelihatan awkward banget. Kelihatan kalau iya ini orang yang baru belajar karate, nggak langsung gitu dengan ajaibnya hanya dalam latihan mungkin berapa minggu atau sebulan 2 bulan tiba-tiba dia udah gesturnya udah kayak jago master karate gitu. Daniel tuh bisa menang di turnamen bukan karena dia tuh punya jurus karate yang paling jago, bukan karena dia udah mulus banget berkarate tuh enggak, tapi karena sama Mr. Miyagi yang diasah itu bukan cuma fisiknya, melainkan otak dia dan hati dia juga. Beda sama murid-murid Cobra Kai yang lain yang pengennya itu adalah cuman menang dengan segala cara, bahkan melukai lawan. Jadi Karate Kid ini sekali lagi ya, bukan cerita soal orang yang bisa menang turnamen karate karena dia paling jago, tapi dia bisa menang karena dia itu hati dan otaknya itu paling terasah. Terus yang bagus juga adalah hubungannya Mr. Miyagi sama si Daniel ya, jelas ini hangat sekali, nggak kayak hubungan
guru dan murid biasa, karena mereka berdua ini sama-sama menemukan pengisi lubang di hati masing-masing. Daniel kan lihat nggak ada sosok ayah, dia cuma tinggal sama ibu. Tanpa dia sadar mungkin Daniel ini butuh sosok ayah, dan dia nemu itu di Mr. Miyagi. Miyagi juga sebaliknya, dia kehilangan anak dia. Nah, dia nemu itu di Daniel, dan hangat banget hubungannya. Apalagi pas itu tuh adegan Daniel ulang tahun tuh, wih, gue nangis sih di situ. Bukan nangis sedih ya, nangis terharu karena anjir hangat sekali. Apalagi aktingnya bagus ya. Pat Morita itu kan dapat nominasi Oscar, layak banget. Dia itu bisa ngebawa sisi humanis ke karakternya Miyagi yang sekilas tuh kan flat, misterius, kayak kadang tuh agak-agak kejam ya pas ngelatih Daniel. Tapi di beberapa titik, termasuk pas dia mabok-mabokan itu ya, lu bakal bisa ngelihat sisi Miyagi yang lebih humanis. Dan tentu saja senyumannya Mr. Miyagi di ending itu, wah, heartwarming. Cuma Pat Morita yang bisa. Satu-satunya keluhan gua adalah di beberapa menit terakhirnya sih paling. Wah, buru-buru banget. Sayang banget sih. Itu beberapa menit terakhirnya buru-buru. Dari Daniel tuh ngeluarin jurus bangau itu yang gak ada build upnya sama sekali, langsung gas, terus kemudian dia menang, mendadak Johnny jadi baik, tiba-tiba kelar gitu. Sangat-sangat buru-buru. Padahal sepanjang film tuh pacingnya sabar, gak yang cepet banget, yang yaudah pelan-pelan kita bangun. Tapi tiba-tiba di ending tuh buru-buru banget. Padahal sutradaranya ini si John Avildsen ya, dia kan adalah sutradara Rocky. Mestinya dia tahu lah cara bikin ending yang lebih menggugah itu gimana. Walaupun kalau kita ngomongin Rocky ya, ending di Rocky 2 yang didirect sama Sylvester Stallone tuh jauh lebih bikin gua nangis, jauh lebih menggugah. But still ending Rocky 1 juga solid. Tapi poin gua adalah mestinya Avildsen bisa bikin momen penutup yang lebih rapi. Nggak jelek, apalagi senyumnya Pat Morita tadi ya, itu hangat banget. Tapi perjalanan menuju ke last shotnya itu agak-agak terlalu ngebut. But still itu tidak mengurangi kualitas filmnya. Gue masih suka banget sama Karate Kid. Ini tetap jadi film Karate Kid yang paling bagus dari semua filmnya ya. Karate Kid 2 ya not bad, tapi penurunan jauh. Karate Kid 3 sama 4 lupakan lah. Karate Kid remake yang harusnya Kung Fu Kid itu juga lumayan, tapi tetap yang paling bagus adalah ini. Tapi kalau skor ya buat Karate Kid gue kasih 8 dari 10 lah. 8,5 sih sebenarnya awalnya. Kalau dari dulu gue ditanya, ada yang nanya gitu, lu kasih nilai berapa Karate Kid yang asli? Gue selalu jawab kalau dari 5 gitu ya 4,5 atau 4. Dari 10 ya 8,5. Silakan tulisin juga review kalian di kolom komentar gimana Karate Kid. Apakah kalian setuju ini film memang legend banget atau kalian punya pendapat lain? Silakan. Dan buat yang pengen mendapatkan benefit bisa request konten apapun juga ke Cinecrip, silakan join membership Cinecrip di tier yang La Familia ya. Sekali lagi ya, lu cek dulu tuh ada keterangannya setiap tier tuh benefitnya apa aja. Oke, kalau gitu gua Rashid Haris, sampai ketemu di review-review dan requestan berikutnya.